Jember merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Setiap daerah memiliki budaya yang identik dengan kebudayaan tradisional, kearifan lokal, adat istiadat yang perlu dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Salah satu kebudayaan tradisional di Kabupaten Jember adalah Tari Lah Baku. Tari Lah Baku merupakan tari kreasi baru yang diciptakan pada tahun 1970-an. Pada saat itu, Bapak Bupati Jember, Bapak Abdul Hadi, meminta seniman asal Yogyakarta untuk membuat koreografinya, yaitu Bapak Bagong Kusdiarjo. Gerakan tari ini menggambarkan pengolahan dan penanaman tembakau. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Irma selaku Duta Pemuda dan Budaya Jawa Timur. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Irma Watiningsih, saya dari Duta Pemuda dan Budaya Jawa Timur 2022. Langsung ke pertanyaan tentang apa itu Tari Lah Baku dan bagaimana sejarahnya. Tari Lah Baku ini merupakan tari ikon ya di Kota Jember. Tapi perlu sebagai pelajaran bersama bahwa Tari Lah Baku ini sebetulnya bukan tari tradisional, Mas. Tapi Tari Lah Baku ini merupakan tari kreasi. Sejarahnya sendiri, Tari Lah Baku ini ada dua versi. Yang pertama versi dari tahun 1970. 1970-an itu ini belajar dari dosen, dari dosen yang diisi Surakarta. Jadi Tari Lah Baku itu sebetulnya diminta oleh Bupati Jember. Pada saat itu namanya masih Bapak Abdul Hadi. Pada tahun 1870-an itu, hari ulang tahun Kota Jember, Bapak Abdul Hadi itu mengundang seniman dari Jogja bernama Bagong. Seniman Pak Bagong ini kemudian diundang ke sini dan diminta oleh Bapak Bupati untuk membuat suatu ikon Jember. Maka terbentuklah Tari Lah Baku itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, versi keduanya itu pada tahun 1985. Nah, itu dari Bapak Bupati Pak Suryadi. Versi kedua itu hanya menggambarkan bahwa pada tahun itu Bapak Bupati ingin mencari ikon Jember, maka terciptalah ikon seperti itu. Cuma dari keduanya nggak ada yang salah. Kalau kita bicara soal sejarah ya, kita tuh nggak tahu kan sejarah itu dari mana sebetulnya. Kalau misalnya kita nggak tahu barang-barang prasejarahnya atau apapun itu yang benar itu, cuma sejarah itu ada ya biasanya dari turun-temurun nih. Memang kalau misalnya kita bahas tentang Tari Lah Baku tadi, dua versi itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, sama-sama betul. Cuma kita ambil jalan tengahnya bahwa Kota Jember ini ikonnya adalah Tari Lah Baku itu. Dari lisensi kita bisa lihat di Wikipedia atau bahkan di Kemendikbud bahkan itu sudah dijelaskan bahwa Tari Lah Baku merupakan ikon dari Kota Jember. Nah, Tari Lah Baku ini juga kalau misalnya bahas sejarah, inspirasinya adalah dari perempuan yang menjadi pekerja tembakau. Dulu tuh lagi banyak banget kan, sekarang juga masih ada yang perempuan pekerja seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua, musik apakah yang biasanya mengiringi Tari Lah Baku? Biasanya yang mengiringi Tari Lah Baku itu ada yang namanya musik patrol. Jadi musik patrol ini merupakan musik yang terdiri dari kendang, suling, gamelan seperti itu. Musik patrol juga sekarang diadakan festival, Mas. Jadi perlu sebagai informasi aja nih. Kalau misalnya di Kota Jember sekarang budayanya lagi kita buat lagi, Tari Lah Baku udah mulai ditingkatkan lagi sama Pak Hedi dan juga musik patrolnya juga sekarang. Jadi ada khusus festival musik patrol, ada khusus Tari Lah Baku dan ada yang keduanya biasa. Ngomong-ngomong tentang ikon Kota Jember ya, salah satunya yaitu Tari Lah Baku itu. Mengapa sih Kak menjadi ikon Kota Jember? Kenapa
Kenapa tari lah baku menjadi ikon kota Jember? Nah, kita ambil waktu itu, pada saat tahun itu Jember itu menjadi salah satu penghasil tembakau terbesar yang pertama. Sekarang udah kegeser sih Kak, tapi perlu kita ketahui bersama bahwa kota Jember tetap menjadi salah satu kota yang penghasil tembakau berkualitas. Berkualitas itu terbaik di dunia. Kita nggak bahas soal nasional, tapi justru di dunia yang bisa mengalahkan kualitas tembakau yang ada di Kuba dan Amerika, seperti itu. Jadi kenapa kok jadi ikon? Mungkin karena memang itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tembakaunya itu memang berkualitas. Jadi kita ambil ikonnya tembakau yang kemudian lah baku. Tadi belum dijelasin, maaf, lah baku. Jadi lah baku itu berasal dari kata lah atau mengolah, baku tembakau atau tembakau. Jadi mengolah tembakau, kan tarian mengolah tembakau. Maka dari itu tembakau diangkat untuk dijadikan sebuah tarian dan itu menjadi ikon kota Jember. Biasanya kapan ya Kak tari lah baku dipentaskan, dan dalam event apa biasanya? Untuk tari lah baku sendiri diadakan atau ditampilkan pada saat acara-acara besar seperti festival budaya atau bahkan acara-acara besar lainnya. Biasanya tari lah baku karena memang sudah ikon dari kota Jember itu selalu ditampilkan, Mbak. Cuma memang kalau akhir-akhir ini kalau bukan festival budaya emang jarang sih. Tapi kalau pada saat itu masih sering dipakai-pakai. Sekarang udah agak berkurang sih. Makanya sekarang festival budaya dinaikin lagi biar tari lah baku makin banyak ditarikan lagi. Baik, selanjutnya menurut Kakak bagaimana sih cara kita sebagai penerus generasi bangsa untuk melestarikan tarian lah baku? Oke, baik. Untuk melestarikan itu sama sebetulnya seperti saya mendaftar sebagai duta pemuda dan budaya pada saat itu. Sampai di panggung grand final saya tidak akan bosan untuk menyampaikan advokasi saya dimanapun saya berbicara, itu 3M. Yang pertama, mengenali. Untuk melestarikan itu kita perlu mengenali. Kenal dulu nih, nggak cuma pas kita tari lah baku ya udahlah kita ke baku, ya udahlah itu cuma ikon Jember. Kita perlu mengenali. Kenal tuh apa sih? Tak tahu kata saya aja. Sebelum kita kenal, sebelum kita sayang kita harus kenal dulu. Kenal tuh nggak cuma tahu namanya aja, tapi kita perlu kenal dulu tuh tari lah baku itu sebenarnya apa ya, betul seperti ini. Seperti kakak-kakak seperti ini yang sudah mengambil tari lah baku kan sama-sama ingin kenal nih. Sebuah contoh yang baik dan saya sangat suka dengan anak-anak muda yang seperti ini, yang mau belajar banyak kok yang perlu yang bisa kita lakukan seperti ini sudah bentuk dari melestarikan sebetulnya. Mengenali, setelah kenal pasti ada beberapa part yang membuat kita cinta. Lalu yang kedua, mencintai. Ada beberapa part yang membuat kita cinta dengan salah satu budaya itu, seperti tari lah baku sendiri. Yang buat saya cinta adalah inspirasinya. Inspirasi dari tari lah baku ini adalah perempuan yang menjadi pekerja tembakau. Di saat saya itu sangat kagum dengan para perempuan yang mau belajar, mau bekerja keras gitu. Kenapa saya mau belajar tari lah baku? Ya karena saya suka dengan inspirasinya itu. Beberapa teman-teman generasi muda juga pasti akan setelah mengenali pasti ada beberapa part yang bikin kalian cinta dengan kebudayaan itu. Mengenali, mencintai, kemudian melestarikan. Setelah kalian mengenali, mencintai, pasti ada part yang membuat kalian bisa untuk melestarikan itu. Seperti contoh sekarang ini, kalian mau kenal tuh, kalian kenal, tapi ada best part yang mungkin kalian bisa bikin cinta, dan kemudian setelah kalian tahu tentang ini, kalian bakal melestarikan itu. Sebagai mungkin ada teman kalian, emang kalian ngambil apa sih tari lah baku? Apa tari lah baku? Kalian bakal menceritakan itu, tari lah baku itu ternyata kayak gini loh gitu. Sudah bentuk dari melestarikan, edukasi dari sedini mungkin. Itu sudah bentuk dari melestarikan. Lalu apakah ada pesan-pesan untuk para generasi muda? Saya sebagai duta pemuda dan budaya Jawa Timur, seiring sebentar lagi saya juga akan lengser. Masa kejayaan saya masih ada detik-detik untuk saya lengser. Saya ingin tetap berpesan kepada para generasi muda untuk 3M tadi, tolong walaupun saya sudah tidak lagi menjabat, untuk selalu diingat, siapapun yang sudah mendengar ini tadi, untuk selalu diingat dan diterapkan tentunya ya. Dan yang kedua, tari lah baku tadi adalah budaya yang tak benda. Yang benda
benda saja bisa dilupakan oleh generasi muda, apalagi yang tak benda. Maka dari itu harapan saya, tarilah bako yang tidak banyak generasi muda ini bisa dan tidak banyak generasi muda ini lakukan, semoga bisa kalian pelajari, bisa kalian cintai dan kalian lestarikan bersama, karena budaya ini adalah milik nenek moyang yang diwariskan kepada kita, dan itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama melestarikan agar icon atau identitas dari kota kita, kota Jember, bahkan Jawa Timur tetap lestari dan tetap dikenal oleh Indonesia, bahkan di seluruh kancah dunia. Terima kasih.
Sekian video dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.